Guys, tahu nggak sih? Figma barusan rilis fitur-fitur terbaru besar-besaran guys. Wah. Dan gua rasa fitur ini benar-benar berguna banget untuk para desainer dan bahkan bagi para developer guys. Ada apa aja fitur terbarunya? Sini, gua kasih tahu guys. Kalau kalian buka websitenya www.figma.com/release note, kalian bisa tahu lebih detailnya di sana. Ya, jangan cuma dilihat aja sih, sambil baca juga supaya kalian mengerti. Tapi karena gua tahu minat baca orang Indonesia itu cuma 0,001% aja, alias sedikit banget. Ditambah lagi websitenya pakai bahasa Inggris, gua tahu kalian males bacanya ya kan. Jadi sini, gua kasih tahu insight-nya aja guys. Nah, jadi fitur yang paling menonjol alias fitur yang gedenya gitu yang lagi di-develop sama tim Figma, itu yang pertama ada Dev Mode, ini masih beta, terus ada Advanced Prototyping, ada Variables, dan masih banyak lagi guys. Nah, masih banyak lagi di sini tuh maksudnya kayak upgrade-upgrade kecil-kecilan lah, kayak misalkan auto layout yang dulunya nggak ada wrap, sekarang ada wrap tuh guys. Oke, gue bahas dulu fitur yang pertama, yang paling excited menurut gue ya, ada yang namanya Dev Mode. Nah, jadi dulu ketika desainer nge-hand off desain yang udah mereka buat ke developer. Nah, developer itu biasanya lihatnya itu di-inspect kan untuk lihat font size-nya berapa, terus font yang digunakan itu jenisnya apa, terus ukurannya berapa, dan juga lain sebagainya lah ya. Nah, developer itu lihatnya biasanya di-inspect. Dan sekarang, inspect element itu nggak ada guys. Wah, tenang dulu guys. Sebenarnya bukan hilang, tapi sekarang udah berubah namanya tuh. Bereinkarnasi. Anjay, bereinkarnasi. Jadi, Dev Mode. Di Dev Mode ini sebenarnya sama aja sih untuk para developer. Sama halnya kayak inspect, tapi lebih kaya dengan fitur guys, yang mampu memanjakan para developer. Nah, fiturnya ada apa aja? Yang pertama ada inspection. Nah, ini kurang lebih sama kayak inspect sebelumnya, cuman lebih informatif dan lebih nyaman aja gitu untuk dibaca. Terus yang kedua ada kode snippet. Nah, dimana dengan kode snippet ini, dari elemen yang dibuat oleh desainer, itu tuh kita bisa buat codingannya secara langsung. Misalkan kayak bikin tailwind, itu tuh langsung otomatis dibuatin codingan tailwind-nya guys. Wah, keren banget nih guys. Terus yang ketiga, fiturnya itu di dalam Dev Mode ada yang namanya plugin. Jadi di sana kita bisa install plugin tuh, bisa konekkan sama platform lain kayak misalkan Jira untuk task management gitu ya. Terus bahkan kita juga bisa konekkan ke dalam Visual Studio Code. Jadi kita bisa langsung lihat Figma-nya di dalam Visual Studio Code. Wah, keren banget nih guys. Nanti kita akan coba bahas lebih detail pokoknya. Yang keempat itu ada design system. Yang kelima ada section status untuk menandakan desain ini tuh udah beres desainnya atau belum gitu ya kepada developer. Terus ada compare change. Jadi kalau misalkan ada perubahan di desainnya, itu tuh developer bisa ngelihat apa perubahannya. Tapi kalau misalkan diomongin doang mah, kalian juga pasti bingung ya, fiturnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita langsung reaction aja, fitur-fitur Figma-nya itu kayak gimana? Sebenarnya gue itu udah kayak nge-review sedikit, cuman nggak terlalu detail. Mari kita react bareng-bareng ya. Let's go! Yang pertama, di sini kelihatan banget, inspect-nya itu nggak ada guys. Ya kan biasanya kalau misalkan kita pengen lihat sebagai developer gitu ya, font size-nya apa, ukurannya berapa gitu sebagai contoh, lihatnya itu kan di inspect. Sekarang nggak ada guys. Ternyata bukan nggak ada, tapi pindah ke sini nih. Di sini ada yang namanya Dev Mode. Kalau misalkan kita slide ke sebelah kanan, nah kita masuk ke dalam Dev Mode. Nah, di Dev Mode ini ada dua tab, ada Inspect sama Plugin. Inspect kurang lebih sama kayak yang sebelumnya gitu ya, ada Inspect untuk ngelihat font size kayak gimana. Cuman di Dev Mode ini katanya lebih informatif. Nih, kalau kita coba klik untuk layer desktopnya, lihat. Gua rasa ini lebih informatif sih. Kayak inspection-nya web browser lain lah. Kayak misalkan kita nge-inspect di web browser Mozilla Firefox, itu kurang lebih kayak gini ya nih. Ada border box-nya, terus ada layout-nya kayak gimana. Ini kayaknya lebih mutakhir sih dibanding dengan inspect yang sebelumnya. Terus yang kelihatan juga di sini untuk bagian aset. Nah, dulu kalau misalkan inspect yang sebelum update, itu tuh kalau misalkan kita pengen export elemennya, kalau nggak salah kita tuh kayak harus klik dulu elemennya, baru kita bisa export. Tapi kalau di sini, ini kita bisa langsung export aja gambarnya di sini. Klik tombol download. SVG atau apapun ekstensinya ini sama aja. Gitu guys. Terus yang paling kelihatan di sini di paling atas kalau kita klik titik tiganya ada open in VS Code nih guys. Kita coba open in VS Code. Terus kita open Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita perlu install dulu katanya extension. Kita install and open aja, guys. Nah, kalau misalkan kalian nemu XHR Pilot kayak gini, itu tuh artinya kita harus installnya secara manual. Nah, gitu guys. Gua installnya manual aja. Kalian boleh klik titik 3 di sini, terus install from VSX. Kita cari di folder D tadi. Nah, di sini ada Figma VS Code, tinggal di-install aja. Ini kalau close. Di sini jadi ada logo Figma, guys. Ini kita tinggal open aja coba. Nah, katanya di sini kita harus login dulu, guys, ke Figma-nya. Oke, kita coba login aja.
Oke, kita udah login, kita coba open, terus kita restart loginnya, terus open lagi. What the hell is this? Oke guys, dan ini, lihat nih, di recent filesnya, ini tuh adalah file Figma kalian nih guys. Kita coba lihat yang pertama, yang tadi gua buka di halaman web browsernya ya, yang ini. Lihat, di sebelah kanannya, dia bikin tab baru, terus lagi loading nih. Gak tau apa yang akan ditampilin, kita coba lihat aja. Tungguin aja dulu guys. Kenapa ada logo Figma di Visual Studio Code gua guys? Anjay! Ternyata kita bisa buka Figma di dalam Visual Studio Code kita. Jadi kita kalau misalkan lagi ngoding nggak perlu alt tab lagi gitu bolak-balik ke browser, ke Figma, ke VS Code lagi, ke Figma lagi, ke VS Code lagi. Tapi kita bisa langsung bukanya di dalam Visual Studio Code. Wah, ngeri banget guys. Terus ini kalau kita klik inspect-nya itu ada di bawah. Jadi kita tinggal Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi nih guys, antara VS Code ke Figma, VS Code ke Figma. Tapi langsung aja dari VS Code, kita contek di sebelah kanan, langsung ngoding kayak gini. Anjay, ngeri banget guys. Terus asetnya juga, kita bisa langsung ekspor juga di sini. Nih kita klik. Oh shit, ini keren banget guys. Wah, ngeri banget nih guys, kalau misalkan bisa kayak gini. Dan katanya nih guys, dev mode ini hanya akan tersedia pada Figma profesional alias Figma yang berbayar. Jadi kalau yang starter, yang gratisan itu nggak bakalan dapat tuh dev mode. Jadi kayaknya semenjak Figma diakuisisi Adobe, udah sedikit-sedikit mulai pengen berbayar gitu ya guys. Adobe cerdas sih menurut gua. Terus apalagi di sini di inspect udah, kita pergi ke bagian plugin. Wah, di sini juga makin komplit lagi nih guys. Selain kita konekin ke VS Code, kita juga bisa connect ke berbagai macam platform lain, kayak misalkan ke GitHub, misalkan ke Jira untuk task manajemennya gitu guys, storyboard, dan juga masih banyak lagi. Ini belum pernah gue cobain sih, kalian boleh cobain aja satu-satu. Kalau misalkan gue cobain di sini ya bakalan panjang nih guys. Nah guys, itu untuk fitur yang pertama, kita bisa integrasi langsung dengan VS Code, buka Figma-nya di dalam VS Code langsung. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya compare change. Nah sebelum ke compare change ini nih, katanya ada untuk desain yang ready sama yang desain yang belum ready gitu. Maksudnya gimana gini nih. Kita balikin lagi ke mode desain, terus kalau misalkan kita pakai yang ini nih, section gitu ya. Terus kita blok misalkan untuk bagian desktopnya kayak gini. Bam. Nah, terus designer ini warnanya kita ubah dulu warna abu-abu supaya membedakan. Nah, lihat nih di sini teman-teman. Jika kalian klik sectionnya, di sebelah kanan, ini ada mark as ready for developer. Jadi desainer tuh bisa ngasih tahu, desain itu udah ready untuk develop atau belum gitu guys. Nah, kalau misalkan kita klik, lihat, dia ready for developer. Nah, kalau misalkan desainernya udah ngasih tahu ready for developer, kalau kita balik lagi ke mode developer, di sebelah kiri ada nih, ready for developer. Jadi kita nggak perlu lagi nulis kayak manual, ini ready untuk di-develop bang, atau langsung ngomong, bang ini desainnya udah ready. Nah nggak kayak gitu lagi guys, tapi langsung aja ngasih tahu di Figma-nya bahwa ini ready untuk development. Jadi lebih enak aja gitu guys komunikasinya. Nah terus selanjutnya kalau kalian klik desktopnya, di sini ada compare changes-nya juga. Jadi kalau misalkan desainernya itu ngeditnya semena-mena gitu ya tanpa ngasih tahu developernya, nanti bisa kelihatan di sini nih ada compare change atau perbandingan antara desain sebelumnya sama desain terbarunya gitu guys. Jadi desainer sekarang nggak bisa semena-mena edit desainnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi developer nggak tersiksa nih guys. Tuh lihat di sini ada perbandingannya. Terus ada historinya juga gitu tuh. Kayak version control lah ya. Ini keren banget sih guys. Nah selanjutnya ada juga yang disebut katanya snippet nih. Kalau misalkan kita klik tombolnya, kalau misalkan kita ingin nge-slicing tulisannya, biasanya kan kita pergi ke inspect. Nah, ini ada layoutnya. Nah, sekarang di sini kalian bisa pilih selain CSS, bisa ada banyak. Nah, itu mungkin sedikit mengenai dev mode. Gue belum terlalu detail gitu ya guys. Jadi, segitu dulu untuk dev mode. Selanjutnya yang paling kelihatan di sini adalah yang namanya auto layout yang lebih dimutakhirkan. Nah, dulu kalau misalkan auto layout itu cuman ke bawah atau ke pinggir kan. Mau kayak gini atau kayak gini. Nah, kalau di sini ada update terbaru, itu tuh ada yang namanya wrap. Jadi, kita bisa kasih maksimum height atau maksimum width pada elemennya. Jadi kan misalkan kita tuh pengen cuman 3 baris aja. Kalau misalkan lebih, dia tuh nggak bablas ke sebelah kanan kayak gini atau jadi nge-wrap gitu. Kita nggak pengen kayak gitu. Kita tuh pengen dia tuh ukurannya tetap fix ke gini, segini gitu ya. Kita bikin fix width dulu. Terus ukuran width-nya ini, frame-nya, kita pengen dia fix segitu gitu. Jadi kalau misalkan kita tambah elemennya, Ctrl D, jadi nggak bablas ke kanan, tapi kita pengennya ke bawah. Nah, itu tuh gampangnya di updatean terbaru, kita tinggal klik aja yang ini, wrap. Bam.
lihat, dia jadi turun ke bawah guys. Kalau kita duplikat lagi, lihat, dia menyesuaikan lagi tuh kontainernya. Nah, itu adalah fitur yang paling kelihatan. Kita bisa kasih fix width, terus ininya kita kasih wrap. Nah, terus fitur yang paling kelihatan lagi, yang paling menonjol dan sering gua gunakan nantinya, itu tuh adalah font view. Nah, di sini, dulu sebelum update, kita tuh nggak tahu Armia Madurai itu kayak gimana bentuk fontnya. Jadi cuma tulisannya aja. Nah, sekarang di sini kalian bisa langsung lihat. Misalkan Bahai itu kayak gimana ukuran fontnya. Ini kita bisa langsung pakai tuh. Jadi bisa langsung kelihatan guys, lebih enak aja gitu. Nah, terus fitur lain yang belum sempat gua research lebih jauh, itu ada yang namanya variable. Kita bisa bikin desain kita jadi dark mode sama light mode. Ya mungkin itu akan gua bahas di video selanjutnya lah ya. Mungkin video kali ini gua sangat excited sekali untuk dev mode-nya. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur lainnya juga yang tak kalah menarik ya guys. Oke guys, video kali ini sampai sini dulu. Itu ada beberapa fitur terbaru dari Figma yang bisa gua jelasin di video kali ini. Coba tulis di kolom komentar fitur apa yang paling kalian suka. Mungkin untuk fitur-fitur lainnya gue akan bahas di video selanjutnya. Kalau misalkan kalian pengen, silahkan tulis aja di kolom komentar lagi. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya. See you in the next video. Bye-bye.